Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang mulia Bapak Ibu guru dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Transformasi PAI tahun 2025 tahun 2026. Saya ingin memperkenalkan diri saya dengan nama Muhaimin SPDI, guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Mataram dengan nomor NIM 25011124494. Kali ini juga kami akan melaksanakan tugas akhir modul uji kinerja PPG Daljab Bek 4 2025 di kelas 5 dengan judul Norma dalam Kehidupanku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sekarang gimana kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yeay. Masya Allah, alhamdulillah anak-anakku sehat-sehat semua ya. Udah mandi semua, ini tampan-tampan. Masya Allah, ini siapa namanya? Azam ya? Aduh ganteng kan? Alhamdulillah. Sekarang biar kita semangat ya. Biar kita semangat. Kita coba tepuk semangat. Terima kasih. Kita belajar tidak hanya cukup dengan semangat, tapi kita tidak fokus. Makanya kita harus belajar dengan fokus. Apa itu fokus? Kita nyatukan pikiran untuk satu materi pelajaran sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, biar kita fokus. Coba tepuk fokus, tahu semua kan? Tepuk fokus. Mudah-mudahan kita fokus sehingga kita bisa menyimak pelajaran, bisa mengerti pelajaran, paham pelajaran. Oke? Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran ya, siapa ketua kelas? Ketua kelasnya siapa? Oh, ini namanya siapa? Muhammad Amin Firdaus. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan untuk berdoa bersama dan untuk memimpin ini ya, ketua kelasnya silakan ke depan ya untuk memimpin doa. Terima kasih. Setelah kita memulai dengan doa, sebelum kita masuk ke pelajaran, ya, mari kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh siapa ini? Siapa namanya? Nur Az-Zahra ya.
Silakan ke depan Nur Azhara. Pancasila. Aku dan mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil nomor santosan, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk memulai pelajaran ini, saya absen dulu ya. Yang di absen ya mengajukan tangan gitu. Ahmad Faizul Anwar, Maro Bayhaqi, Oktavia Husna Kamala, Vina, Selfie, hadir semua ya. Sekarang sudah memasuki pelajaran inti pada hari ini. Kita sudah minggu kemarin sudah menjelaskan. Coba saya akan tanyakan semua ya, kan masih ingat kan? Sekarang kita sudah belajar tentang norma minggu kemarin. Coba kalian semua jawab, apa itu norma? Norma adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam hari-hari. Ya, bagus, ternyata masih ingat. Ya, pinter-pinter ini anak-anak. Bagus ya, juga cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. Wah, Azam ya. Bagus. Jawab tadi Azam. Bagus. Lupa Azam. Sekarang kita sudah masuk materi. Kami akan menyajikan tentang video. Menyajikan untuk kalian, silakan perhatikan video tentang norma dan bagian-bagiannya. Silahkan untuk menyimak atau menonton. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menyebutkan norma dengan perilaku lingkungan sebagai bentuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pelajaran ini bertujuannya pertama, setelah kita belajar hari ini, maka tujuan pertama bisa menyebutkan norma. Jadi kalian semua keluar dari sekolah, keluar dari kelas, seandainya ada orang yang bertanya norma ada berapa, maka bisa langsung menjawab. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, menerapkan norma yang berlaku di lingkungan. Kalian sudah mengetahui norma agama itu apa, norma kesopanan, kesusilaan dan lainnya. Kita harus bersikap dengan baik. Norma kesopanan, kita harus bersikap dengan sopan. Norma agama, kita beribadah dengan baik dan lain sebagainya. Terus ketiga, menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Harus mengetahui kalau norma hukum misalnya sholat, kalau tidak melaksanakan sholat nanti akan disanksi masuk penjara. Masuk neraka, sanksinya agama bukan hukum. Kalau masuk penjara itu hukum. Yang empat, menyajikan hasil telaah tentang macam-macam norma. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk macam-macam norma. Yuk simak penjelasannya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu norma? Jadi, norma adalah aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Norma berfungsi sebagai panduan dan pengendali tingkah laku masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat ada bermacam dan setiap norma mengambil sanksi yang berbeda-beda.
manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Nama agama tersedia banyak kitab suci dan mengajar untuk membuat manusia menjadi baik. Sanksi dari nama agama adalah melakukan dosa. Jadi yang pertama norma apa? Norma agama. Norma agama adalah norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama itu adalah norma agama. Maka sebentar ini akan juga dijelaskan contoh-contohnya. Terus untuk norma agama ini dari mana bersumber? Dari mana kita menghasilkan norma agama? Yaitu bersumber dari kitab suci Al-Quran, sehingga bertujuan untuk membuat manusia menjadi orang yang bagus, dan apabila sudah melanggar akan dikasih sanksi dosa. Contoh nama agama yang pertama ada beribadah sesuai dengan agamanya, seperti seorang muslim yang menjalankan sholat. Yang kedua, tidak berdoa sebelum memulai pelajaran, dan yang ketiga tidak mencuri. Itu contohnya. Contoh yang agama satu yaitu beribadah sesuai dengan agamanya. Berbeda juga berdoa sebelum memulai pelajaran juga norma agama. Pokoknya setiap perilaku perbuatan yang membentuk ibadah itu adalah norma agama. Apabila melanggar dalam norma agama itu akan diberi hukuman. Seperti mencuri, kalau orang mencuri kalau di Indonesia akan dihukum. Yang kedua ada dharma kesusilaan. Dharma kesusilaan adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari hati nurani, bertujuan untuk membuat manusia menjadi baik. Sanksi dari dharma kesusilaan berupa tekanan balik, penyesalan, dan kata. Contoh dari dharma kesusilaan yang pertama adalah tidak boleh mencontek, dan yang kedua tidak boleh menyakiti teman. Nah, itu adalah contoh dari norma yang nomor 2. Norma yang nomor 2 adalah norma kesusilaan. Dalam pelajaran, apabila di sekolah, norma kesusilaan itu contohnya tidak boleh mencontek seperti ujian, itu tidak boleh mencontek. Atau menyakiti sesama teman, itu tidak baik. Itu adalah norma kesusilaan. Ketiga ada dharma kesopanan. Dharma kesopanan adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia dan berasal dari aturan yang berlaku di masyarakat. Dharma kesopanan bertujuan membuat manusia lebih sopan dan santun dalam berkata dan tingkah laku. Sanksi dari dharma kesopanan berupa teguran, hukuman, cemooh. Contoh dharma kesopanan seperti menghormati guru, bercakap santun dengan orang tua, dan mereka bersatu dengan teman ketika bertemu di jalan. Nah, itu norma yang nomor 3. Norma apa? Nah, jadi sudah kita belajar 3 norma. Yang pertama norma apa? Norma agama. Yang nomor 2? Nomor 3? Norma kesopanan. Kalau di lingkungan sekolah, yaitu salah satunya adalah menghormati guru. Jadi tidak boleh membentak sama guru, atau tidak boleh menyakiti guru, atau juga bisa sesama teman. Karena dalam kesopanan itu yang mengatur akhlak kita, yang mengatur perilaku kita dengan baik, sehingga apabila kita berperilaku dengan baik maka semuanya akan menerima dengan kehadiran kita. Lah itu dalam pendidikan tentang norma kesusilaan. Selanjutnya Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan suasana masyarakat yang aman dan tertib. Sanksi dari norma hukum berupa denda atau kurungan penjara. Contoh dari norma hukum seperti taat berlalu lintas dan tidak korupsi. Nah, itu yang tadi sudah memasuki norma yang keempat, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang diatur oleh negara atau yang diatur oleh pemerintah. Contohnya, kalau contoh yang ada di video tersebut adalah orang mengendarai sepeda motor
aturannya harus pakai helm. helm. Kenapa harus pakai helm? Karena kalau jatuh nanti kepalanya tidak pecah, makanya harus pakai helm. Juga jangan sampai pakai sepeda motor yang ngomong, itu nggak boleh. Itu aturan, termasuk hukum. Apabila kita diketahui oleh pihak kepolisian, nanti sepedanya kalian misalnya punya sepeda yang diganti knalpot apa itu, knalpot telo yang itu tidak boleh. Karena aturannya dalam standarnya hukum kendaraan itu tidak boleh. Makanya itu harus yang mengatur adalah norma hukum. Selanjutnya, setelah kita belajar norma, Indonesia agar hidup menjadi lebih baik dan teratur. kita sudah menyajikan beberapa tentang norma, sudah menyajikan pelajaran dari video ini tentang norma. Jadi kalian ini nanti kami akan memberikan tugas per kelompok dan akan dipersilakan presentasi ke depan, dan ada sebagian juga kalian akan maju di antara kelompok ini mewakili untuk menentukan bagian-bagian norma. Selanjutnya, karena saya sudah menjelaskan ya, sekarang saya memberi waktu pada kalian. Dari teman-teman ini yang sudah melihat video, sudah menjelaskan, sudah mendengarkan pelajaran, ada yang mau bertanya silakan. Oh ya, siapa namanya? Rizky Rabanani, silakan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Apa fungsinya norma itu, Pak? Apa? Diulang. Apa fungsinya norma itu? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Apa fungsinya norma? Kenapa kita harus ada norma dalam hidup ini? Apa fungsinya? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini cerdas orang ini ya. Bagus ya. Ada yang bisa menjawab untuk membantu Bapak sekarang? Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Nur Azhara, silakan. Berfungsi sebagai batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar tercipta ketertiban, keharmonisan, dan saling menghargai antar sesama. Ya, ini adalah jawaban yang sangat tepat. Jadi fungsinya kenapa harus ada norma? Ini sehingga kalau ada norma itu ada batasan-batasan dan berfungsi untuk menjaga keharmonisan. Misalnya kata tadi norma kesopanan, norma hukum, norma agama. Sehingga kalau dalam norma agama tidak boleh menyakiti kesusilaan, tidak boleh menyakiti orang lain, itu adalah batasan sehingga kita tidak mudah menyakiti orang lain. Jadi fungsinya kata tadi untuk memberi batasan-batasan sehingga bisa menjaga keharmonisan. Bagus, pintar ini. Selanjutnya kita melaksanakan tugas kelompok ya. Kami akan memberikan tugas kelompok, silahkan dirembuk-rembuk dulu. Nanti akan kami panggil per kelompok ke depan untuk menjelaskan yang hasil di musyawarah untuk kelompok. Jadi silahkan kalian baca rembuk-rembuk dan satu disuruh presentasi ke depan ya. Bisa kan ya? Nah ini tugasnya. Baca rembuk-rembuk, nanti ada yang ke depan. Nanti yang perlu dijelaskan ditulis. Ditulis ini. Ditulis apa yang kita hasilkan tadi, silakan ditulis kalau perlu. Kalau sudah ini dipahami dulu baru kita presentasi ke depan, ya. Untuk kami ingin tahu tentang hasil kita belajar, kami sudah memberikan tugas diskusi per kelompok, sudah dibagi per kelompok. Sekarang untuk kalian adalah mempresentasi. Kalian membaca apa yang kalian baca dari tadi, apa yang kalian musyawarahkan dengan teman-temannya. Dari tadi kami minta dari per kelompok, ini dari kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3, kelompok 4. Maka saya minta perwakilan per orang siapa yang akan mewakili dari kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan, membacakan hasil yang sudah dimusyawarahkan bersama. Silakan dari kelompok 1 ke depan. Kelompok 2 ke depan. Jadi baris ini hadap timur dulu. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, jadi sekarang presentasi dari hasil apa yang telah kalian diskusikan sesama temannya. Silakan dari kelompok 1 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Hasil diskusi saya tentang norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas jika dilanggar, contohnya mematuhi lalu lintas, tidak mencuri, dan membayar pajak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Hasil diskusi yaitu tentang norma kesopanan. Norma ini mengatur sopan santun dalam masyarakat. Contohnya, berbicara dengan sopan, menghormati orang yang lebih tua, dan berpakaian rapi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Hasil diskusi saya kelompok 3 menjelaskan tentang norma agama. Norma ini berasal dari ajaran agama dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama. Contohnya, rajin beribadah, tidak berbohong, dan membantu orang yang membutuhkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Hasil diskusi saya kelompok 4 menjelaskan tentang norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani dan rasa moral. Contohnya jujur dan tidak menyakiti orang lain dan bersikap adil. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih apresiasi dulu pada teman-teman yang sudah terima kasih. Setelah kalian itu sudah tampil ke depan hasil diskusi, sekarang kita untuk mengetahui hasil juga hasil belajar kalian, maka kita ada istilah umpan balik dari murid, dari guru ke murid, murid ke guru. Kami sudah menyediakan seperti tebak-tebakan. Akan saya sediakan untuk semua kelompok. Dari kelompok masing-masing ada utusannya untuk mengisi kotak-kotak yang sudah dibagi ini. Sekarang dari kelompok 1 siapa yang akan maju ke depan? Maju. Dari kelompok 2. Dari kelompok 3. Dari kelompok 4. Kelompok 1 ini ke depan, sini. Kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Silakan ambil kertas ini lalu tempelkan di salah satu yang 4. Lalu baca, kalau ini yang contohnya adalah norma agama, taruh di sini, norma hukum di sini, kesusilaan dan kesopanan. Silakan, ini kelompok 1. Ini apa bacaannya? Jujur. Jujur. Silakan kalau jujur itu termasuk norma apa dan ditempelkan. Bagus, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Isi tulisannya apa?
Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Termasuk norma apa? Silakan ditempel. Selanjutnya kelompok 3. Tidak mencuri. Tidak mencuri termasuk norma apa? Silakan ditempel. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Bacaannya apa tulisannya? Rajin ibadah. Rajin ibadah. Nah, seperti ini adalah tebak-tebakan yang sudah dilakukan kalian semua. Selanjutnya lembar kerja peserta didik. Kami akan berikan satu-satu sesuai kelompoknya, nanti diisi sendiri-sendiri. Dari kelompok 1. Silakan diisi. Itu adalah lembar kerja tugas peserta didik. Sebelum kita menutup, jadi kami akan menyampaikan apa saja yang telah kita bahas dari tadi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita sampaikan, kita sudah mengetahui tentang norma. Bahwasanya norma itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, norma kesopanan. Dengan hasil ini, maka kita harus bisa merefleksikan. Apa itu merefleksikan? Yaitu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Yang telah kita ketahui dari banyak norma ini, kita harus refleksi, kita harus amalkan sehingga tumbuh dari apa yang telah kita ketahui dari 4 norma ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengerjakan 4 norma ini, maka akan ada dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kehidupan yang harmonis. Jadi tidak ada satu sama lainnya yang saling menyakiti, tidak ada satu sama lain yang saling memukul, saling memojokkan, tidak ada, karena kita sudah mengetahui norma-norma dari bagian norma yang telah ada dalam pelajaran kita. Baik, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Rabbana wa biman lakana wa bi antimna alladhi yafa'una wa bi hakina wa qati'ana wa qarabati lana bidina. Berdoa selesai. terima kasih. Demikian perjumpaan kali ini. Kita bisa berjumpa di pelajaran selanjutnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.